makna khusus nggak dengan penutup kepala ini? Ini pasti bertanya netizen kita nih. Nggak ada sih, cuma biar nggak bertuketan aja kalau rambutnya ini gimbal gitu. Oh, Saya nasi kuningnya sih kalau di sini. nasi kuning Iya, ya. sama soto Banjar juga. Saya kalau makanan enak, selalu enak lah kalau di bagian wilayah sini. Momen terburuk Bang Agri itu apa sih? Momen terburuk tuh, wah pas lagi kejuaraan kalah mulu itu. Tapi pernah cedera juga sih Bang? Alhamdulillah belum. Paling Belum ya? cederanya nggak sampai amit-amit ya sampai. Kamu masih main Semoga sehat-sehat mulu ya, nggak Cuman sakit-sakit. paling ngilu-ngilu dikit mah ya overuse itu biasa lah. Here we go. Kaltim Voice. Nice people seluruh Kalimantan Timur. Bersama saya Metalianda Darbila. Hari ini, saat ini juga kita sudah bersama dengan atlet nasional bahkan internasional yang lagi main-main ke Kalimantan Timur ya. Pernah meraih juara Iran Fajar International Challenge 2012 bersama Marcus Fernaldi Gideon. Siapa lagi sih kalau bukan Raja Tarkam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pastinya selamat datang di rumah Kaltim Voice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Kaltim Voice sudah ngundang saya ke sini. Mantap. Siap. Halo nice people. Ini dia Agripina Priya Rahmanto Putra. Betul sekali. Raja Panjang ya namanya. Tarkam ya. Alhamdulillah sebagai itu disebutnya. Diri memaknai Raja Tarkam itu apa sih? Dulu jadi setelah saya keluar dari Platnas, saya sempat bermain profesional. Habis setelah itu, saya balik lagi ke Indonesia, main untuk di Indonesia, main nasional-nasional. Akhirnya ada pertandingan Tarkam, yaitu yang dikenal sebagai antar kampung. Padahal itu sebenarnya kita membela seperti kayak perusahaan-perusahaan untuk membela pertandingan bulu tangkis. Nah selama itu hampir 2 tahun lah saya terjun di Tarkam. Alhamdulillah kebetulan saya juara terus. Jadi dijulukinnya pas di YouTube, ada di media sosial dijulukinnya sebagai Raja Tarkam gara-gara itu sering juara aja. Sering juara, jadi disebut dengan Raja Tarkam Indonesia. Ada makna khusus nggak dengan penutup kepala ini? Ini pasti bertanya netizen kita nih. Nggak ada sih, cuma biar nggak bertuketan aja kalau rambutnya ini gimbal gitu. Jadi biar nggak bentuk kecil. Shoot dong nih. Biar nggak bentuk kecil aja. Iya. Tapi warnanya memang warna-warna. Emang suka warna hijau saya. Warna hijau ya. Suka warna hijau. Suka warna hijau. Kali keberapa sudah bertandang ke Kalimantan Timur ini? Wah, saya kesini udah lumayan lama nih, semenjak ada kali 4 kali, 5 kali Ke kesini. Kaltim? Iya Kaltim, karena kan kebetulan ketua PBSI-nya Bang Heru kan, maksudnya deket juga kan, hobi bulu tangkis juga, jadi suka main. Kebetulan pas Bang Heru menjabat sebagai ketua PBSI Samarinda, saya ikut mensupport lah. Jadi kalau setiap ada kegiatan PBSI, saya biasanya diundang atau dipanggil ke sini untuk mensupport PBSI di sini. Nah, kali ini datang dalam rangka apa nih? Dalam hal ini dalam rangka sebenarnya kemarin ada kejuaraan di Balikpapan. Ya. Terus saya kontak, mampirlah ke Samarinda ya, saya mampirnya sini jalan-jalan dulu. Nah, Bang Agri kan udah sering nih ke Kalimantan Timur, pasti sudah banyak ya melihat perjalanan di Samarinda, Balikpapan, bahkan mungkin di wilayah Kaltim yang lainnya. Ada makanan favorit nggak sih? Yang enak biasanya nasi kuningnya sih kalau di sini. Nasi kuning ya. Iya, sama soto Banjar juga. Saya kalau makanan selalu enak lah kalau di bagian wilayah sini. Kalau tempat favorit nongkrong di sini ada juga nggak sih? Wah, saya kalau nongkrong kurang begitu sih, karena emang biasanya kan kalau kegiatannya kan paling ke gor, abis ke gor, main bulu tangkis, capek, ke hotel istirahat. Terus biasanya langsung pulang besoknya. Jadi jarang sih nongkrong. Jarang nongkrong ya. Tapi selalu melihat bagaimana pembinaan atlet di Kalimantan Ya, Timur kan. betul. Nah, sejauh ini kalau melihat itu seperti apa pembinaan yang diberikan oleh tentu saja dari benua etam kepada atlet, apakah sudah cukup mumpuni atau ada masukan-masukan dari atlet nasional? Kalau untuk PBS-nya sendiri sih udah oke, fasilitasnya udah ada, lapangan udah ada, kepelatihan udah ada. Cuman mungkin saran aja sih untuk atlet-atlet di Samarinda sini, atlet yang di Kaltim harus sering-sering jangan berpuas diri lah. Biasanya kalau misalnya kita udah juara di kota sendiri, terus kita udah ngerasa gue jagoan nih. Padahal sebenarnya kalau misalnya Kaltim masih banyak lagi. Kalian bisa jago di sini, tapi kalau misalnya untuk ke tingkat nasional itu bisa lebih yang lebih dari dilihat dari sendirinya. Jadi harus sering-sering keluar, coba lihat lagi di sekitarnya, jangan cuma di Kaltim doang. Jadi harus pergi di Jawa kemana. Jadi jangan cepat berpuas diri. Ya, menjadi atlet ini kan bukan pekerjaan yang gampang ya. Ini naik butuh turun, proses, terpuruk dan masa-masa sedih, masa-masa cedera dan lain sebagainya gitu kan. Sama satu lagi nih, kalau misalnya lagi atlet nih, kalau misalnya lagi kalah, jangan tiba-tiba gampang putus asa. Karena semua yang juara, dia mau juara dunia, juara olimpiade, mereka tuh juga pernah kalah.
Betul. Jadi biasanya harus ada proses. Jadi itu sebagai atlet, sebagai pelatih, sebagai orang tua pun anaknya, kalau misalnya ada anak yang ingin menjadi atlet, mereka tuh harus percaya pada proses. Momen terburuk Bang Agri itu apa sih? Momen terburuk tuh, wah pas lagi kejuaraan kalah mulu. Itu Dulu sering kalah juga ya? Sempet kalahan juga. Tapi ya itu emang cuma modal semangat aja. Pokoknya hasilnya apapun kita berusaha keras, nanti pun hasilnya akan keras juga. Wih ya, momen yang paling tidak bisa dilupakan sebagai atlet smash, atlet bulu tangkis nasional bahkan internasional. Momen sih kalau lagi mengibarin bendera di luar sih. Wih, itu rasanya itu dia. kayaknya, aduh. Langsung kalau nyanyiin lagu Indonesia Raya di luar tuh kayaknya lihat bendera naik tuh kayaknya agak maksudnya bahagia dengan bangga lah gitu, bangga. Bahagia dan bangga gitu dan ya. bangga, jadi satu. Masih menjadi atlet hingga saat ini dan masih terus Kalau untuk saat ini udah mantan atlet, tapi atlet. masih berkecimpung di dunia bulu tangkis. Mungkin sekarang saya selalunya bermain untuk eksibisi. Jadi Eksibisi. di setiap setiap event pertandingan saya menghadir untuk memeriahkan pertandingan tersebut. Sama paling bikin konten-konten yang menarik, yang menghibur. Jadi biar masyarakat tahu tuh kalau sebenarnya bulu tangkis itu bukan cuma menang atau kalah, tapi juga kita bisa dapat seru-seruannya, kita bisa dapat lingkungan positif. teman-teman yang banyak yang Iya, bisa dapat gitu ya. kekeluargaan daripada kita yang anak-anak muda, daripada kita nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi nggak jelas, mendingan kita main bulu tangkis, olahraga dapat sehat. Ketika masih menjadi atlet ini, momen yang paling menyentuh hati, sekaligus kompetitor terberat ini siapa, dari mana gitu? Wah, kalau kompetitor semua kompetitor sih nggak ada yang bisa dianggap enteng ya, pasti semuanya berat. Kalau momen yang paling sedih, paling kalau misalnya bangun pagi saya sedih banget. Agak-agak Kalau bangun susah bangun pagi pagi. itu kan mesti jam 5 tuh udah harus latihan dari pagi-pagi. Itu sih saya dari sampai sekarang malah untung sekarang udah menjadi atlet jadi bisa bangunnya agak siang. Kalau dulu kayaknya sedih banget bangun jam 5 pada jam subuh gitu kita udah berangkat latihan masih gelap gitu-gitu. Ya tapi emang resiko jadi atlet sih. Resiko jadi atlet. Pernah dibully juga nggak? Oh sempat pas lagi di pelatnas terus nggak ada prestasi. Sempat juga ngapain itu lama-lama, tapi ya akhirnya tetap kerja keras, tetap semangat berlatih, ada prestasi, yang bully hilang sendiri sih. Bulian jadi trigger ya untuk Ya, bisa jadi betul. pribadi yang lebih baik lagi Betul, gitu sih. ya. Kemudian hari ini kan masih banyak nih remaja-remaja kita mungkin yang ingin jadi atlet bulu tangkis Ya. di Samarinda, di Kaltim bahkan nasional hingga internasional gitu. Apa sih pesan nih seorang atlet nasional bahkan internasional kepada remaja kita yang hari ini ingin jadi seorang atlet, bahkan sudah menjadi seorang atlet? Untuk yang ingin menjadi atlet, menjadi juara itu mereka harus benar-benar hidupnya di luar dari biasanya. Karena yang menjadi seorang juara itu yang orangnya luar biasa. Jadi nggak bisa nih kita hidup sebagai biasa-biasa aja. Makan sembarangan, tidur malam begadang, makan cuman siomay, bakso, cilok gitu-gitu. Makan cimol kan nggak bisa, karena kan yang juara itu orang yang luar biasa. Jadi kehidupannya pun harus jadi luar biasa juga. Contohnya seperti istirahatnya harus betul. Iya. Makannya pun harus dijaga. Jangan makan makanan yang aneh-aneh. Iya. Makan daging, sayur, buah. Karena kan buat diri sendiri juga. Gitu Jadi ya. hidupnya itu emang harus luar biasa. Jangan, oke misalnya kita di sekolah nih, teman-teman kita bukan atlet, mereka hidupnya main kemana-mana, pulang malam, nongkrong, makan sembarangan. Kita kan pengen jadi juara, sedangkan yang juara itu yang tadi saya bilang, orang yang luar biasa, jadi kehidupannya pun harus luar biasa. Sampai hari ini masih jaga pola makan? Kalau saya sudah agak mengurangin sedikit, sudah agak lepas, karena sudah menjadi, udah bukan atlet yang fokus. Ya artinya sudah bisa agak-agak bandel gitu lah ya. Ya, udah agak bisa melonggarkan. Tapi dari postur tubuh masih ideal sih. Karena emang masih tetap jaga, paling jaga makan, masih tetap jogging, olahraga. Karena kan kalau dari emang dasarnya atlet emang udah kebiasa badannya kan udah terbentuk olahraga terus. Jadi kalau saya 2 hari 3 hari nggak main tuh kayaknya badan malah, aduh kok jadi lemas gitu, malah nggak enak. Emang udah biasa dari dulu kan tiap hari kita latihan. Ya, ada pagi, pertanyaan sore. netizen juga nih, gimana sih pesan atlet kepada warga begitu yang bukan atlet untuk menjaga kebugaran diri agar tetap sehat, apalagi usia sudah atas 30-35 tahun gitu dari Bang Agri? Untuk yang warga-warga lokal yang have fun bermain bulu tangkis, Iya, betul. di paling penting itu harus
pemanasan terlebih dahulu sebelum bermain. Stretching. Nah, stretching dulu. Paling cuma makan waktu 10 sampai 15 menit itu udah cukup. Jangan sampai kita datang-datang masuk lapangan karena saking semangatnya kita nih langsung mukul, langsung nyemes, langsung masuk lapangan ambil raket, langsung jempol nyemes, terus kenceng karena semangatnya, karena serunya. Ya. Nah, itu tiba-tiba ototnya kan kaget tuh. Betul. Yang ada Akhirnya malah kram, ya? cedera, yang ada malah cedera, jadinya bisa istirahat 3 minggu, sebulan. Jadi saran saya sih kalau cuma buat pengen yang olahraga itu, pertama paling penting pemanasan dulu. Paling waktu 10 sampai 15 menit lah, peregangan, stretching, tarik dulu, pelan-pelan dulu. Kalau mau main bulu tangkis, pelan-pelan dulu, jangan main datang langsung wah saking semangatnya. Pelan-pelan dulu 10%, 20%, 30% sampai udah panas banget baru main. Baru main ya. Jadi jangan main asal-asalan, jangan main langsung-langsung aja. Semua ada ritmenya, ada polanya begitu ya, agar nggak langsung kram dan sakit gitu ya. Nah ini nih, tadi ada netizen yang bertanya, langsung dijawab oleh atlet nasional bahkan internasional kita. Saya jawab sesuai pengalaman saya. Sesuai pengalaman. Tapi pernah cedera juga sih Bang? Alhamdulillah belum. Paling Belum ya? cederanya nggak sampai amit-amit yang sampai. Kamu masih main Semoga ya sehat-sehat mulu ya, nggak Cuman sakit-sakit. paling ngilu-ngilu dikit mah ya overuse itu biasa lah. Overuse ya, Iya. kelebihan digunakan gitu kan, Iya, mungkin karena semangatnya membara banget ya. Iya, terlalu sering bermain. Iya, iya. Kemudian apa sih kiranya harapan dari atlet nasional bahkan internasional yang sudah berlaga hingga ke negeri orang begitu untuk pembinaan para atlet-atlet Indonesia? Harapannya ya jangan cepat puas diri lah. Kita misalnya udah sebagai juara, itu paling juara itu cuma sampai sehari doang. Nanti kita udah turun podium, besoknya mentang-mentang juara, besoknya gue udah juara, ngapain gue latihan gitu. Nah, biasanya berpuas diri itu jangan, belum lah saatnya. Nanti kalau kamu udah juara dunia, udah juara olimpiade, baru lah gue udah juara dunia nih, baru lu boleh puas-puas diri. Tapi selagi masa berprosesnya ini, jangan cepat puas untuk para atlet di Indonesia. Itu dulu aja pesan. Untuk pemuda kita nih, pesannya secara general. Untuk pemuda, olahraga, nongkrongnya, main bulu tangkis, Iya. olahraga, jangan daripada nongkrong yang aneh-aneh, yang negatif-negatif, daripada ya ngopi-ngopi boleh lah, tapi kan jangan kebanyakan. Saya sering banget ya lihat-lihat anak muda main game, nongkrong gitu, mendingan kita ajak ke lapangan main bulu tangkis. Di bulu tangkis bisa ngopi kok, tapi ngopi seenggaknya at least keluar keringat. Iya, terukur ya. Terukur, sehat lagi. Jadi ya buat pemuda-pemuda, kita budayakan nongkrong sambil berolahraga. Weh, jangan over kopi ya. Ya, betul. Karena yang over pasti nggak bagus buat kesehatan diri kita Yang sendiri berlebihan ya. itu selalu tidak baik. Betul ya. Betul. Apalagi tadi ada hal penting yang kita dengar dari atlet nasional bahkan internasional kita, bahwa beliau juga jarang-jarang nongki begitu ya, nongkrong emang. hanya untuk hal-hal Karena yang mungkin kebiasaannya emang ya dulu latihan istirahat ya. Jadi nggak terbawa aja jadinya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Langsung udah tembak gitu. Kata-kata hari ini. Iya nih, kata-katanya apa ya kira-kira ya? Untuk saya kata-kata hari ini, untuk bermain, untuk ada di bulu tangkis, kita di dalam lapangan kita lawan, di luar lapangan kita kawan. Itu aja. Raja Tarkam Indonesia. Mantap ya. Yang pasti terus semangat ya. Jangan lupa berolahraga, karena olahraga penting untuk kesehatan diri. Olahraga mahal sekali. Betul. Mendingan kita bayar mahal olahraga daripada kita bayar mahal ke rumah sakit. Betul. Ya, terima kasih telah berbincang di Kaltim Voice. Kaltim Voice sudah mengundang saya ke sini. Selalu sukses dan selalu menginspirasi pemuda dan juga warga negara Indonesia lainnya. Amin, 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 semoga. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Nice people di seluruh Kalimantan Timur. Demikian perbincangan kita bersama dengan Raja Tarkam Indonesia yang hari ini sudah hadir jalan-jalan di studio Kaltim Voice ya, di Benua Etam, Kalimantan Timur ya. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan tentu saja kepada Bung Agrifina Prima Rahmanto Putra. Siap, terima kasih kembali. Sampai jumpa.